Natal bagi kita? Apakah Natal berarti kita mendapatkan berkat, buah kado? Pilihan kita, Natal adalah karena Tuhan Yesus sudah menjadi juru selamat kita, menebus dosa kita. Dan inilah pilihanku.
dengan sukacita, amin. Coba sapa kanan kirinya dan ucapkan selamat hari Natal. Paling tidak 5 orang ya. Selamat hari Natal. Karena kita bersuka sebab Yesus lahir bagi kita. Joy to the world. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Mari kita sama-sama bertepuk tangan. Kami bersuka Tuhan, sebab Kau hadir bagi kami Bapa. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and earth shall see, and heaven and earth shall see, and heaven and earth shall see. Hai dunia bersukalah, sebab Tuhanmu telah datang. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Hai dunia bersukalah, Tuhanmu telah datang. Hai sambutlah Raja Surga, alamnya miriam, alamnya miriam, alamnya miriam. Kita terus memuji Tuhan, sebab Dialah Raja yang hebat, Raja yang berkuasa. Hai dunia bersukalah, Rajamu nobatkan. Hai dunia bersukalah, Rajamu nobatkan. Bukit padang, gunung lembah, gemakan pujian, gemakan pujian, gemakan pujian. Kami terus memuji Kau Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Haleluya. Lagi kita naikkan pujian ini. Joy to the world, the Lord is come. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and the sea, and heaven and the sea, and heaven and heaven and the sea, and heaven and heaven and the sea, and heaven and Dipersilakan untuk duduk kembali. Penyambutan kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat telah dipersiapkan dengan sempurna dan penuh semangat. Ada Yohanes Pembaptis sebagai perintis jalan bagi Yesus dengan mengajak umat Israel untuk bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Ada para malaikat yang bersemangat mewartakan kelahiran Sang Juru Selamat pada Maria, kepada Yusuf, dan kepada para gembala. Ada para gembala yang bergerak cepat untuk datang ke Bethlehem menyembah bayi Yesus. Ada Yusuf dan Maria yang merelakan dirinya sebagai sarana kelahiran Sang Juru Selamat. Ada 3 orang Majus yang tulus mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur kepada bayi Yesus. Marilah kita akan bersama-sama memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan persembahan pujian dari Tunas Remaja akan mengiringi persembahan kita.
Terima kasih buat anak-anak tunas remaja yang sudah mempersembahkan pujian kepada Tuhan dan juga sidang jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita supaya firman itu menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Sebab Dia adalah Allah yang Immanuel yang selalu berserta dengan kita. Kita naikkan pujian ini. Yesus
Bapa yang di surga, kami mengucap syukur. Hati kami dipenuhi dengan pujian. Karena kasih sayang Tuhanlah sehingga hari ini kami bisa bersama-sama merayakan kelahiran Tuhan Yesus di bumi ini. Lebih daripada itu kami bisa meresapi betapa cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Kami diampuni, kami diselamatkan, dan kami diberi kehidupan yang bermanfaat, yang berarti bagi Tuhan dan sesama. Hari ini ketika kami diberi waktu Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu, Bapa, kami mohon kiranya roh Tuhan bekerja di antara kami. Pikiran kami tajam untuk menangkap kebenaran dan mengingat kebenaran itu. Hati kami subur untuk bisa ditanami benih-benih firman Tuhan itu, sehingga firman Tuhan itu tumbuh kembang dalam hidup kami, sehingga hidup kami dipenuhi dengan berkat yang dari Allah. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan dari awal, tengah, sampai akhir. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Empunya firman itu. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Selamat pagi dan shalom. Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan Natal firman Tuhan yang diberi judul Semangat Karena Juru Selamat dan Semangat Menjadi Berkat. Saya akan membawa kita semua untuk membaca kitab suci yang ditulis oleh Matius pasal 2 ayat 9 sampai 11. Injil Matius pasal 2 ayat 9 sampai 11, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, kalau kita mencoba melihat Injil Matius ditulis oleh Rasul Matius dengan gagasan, dengan tujuan atau dengan presentasi tentang Yesus sebagai Mesias. Dia menulis dengan tujuan, dia menulis dengan harapan supaya pembaca tahu bahwa Yesus itu Mesias, Yesus itu juru selamat, bukan untuk orang-orang Yahudi saja, bukan untuk orang-orang Israel saja, tetapi untuk bangsa-bangsa lain. Itu sebabnya di awal Matius pasal 2 yang kita baca tadi, menggambarkan, melukiskan adanya orang Majus yang sebenarnya bingung dia karena waktu itu dia dari jauh, dari timur jauh. Ada yang berkata dari Mesopotamia, kalau sekarang mungkin Irak dan Iran. Kemudian pergi jauh untuk mencari juru selamat. Tapi ketika sampai di tanah Palestina, dia masuk di kota raja Yerusalem, tidak ada. Kemudian dia masuk ke istana, Herodes juga nggak tahu. Kemudian imam-imam hanya kasih tahu tentang kitab suci. Dan seperti tidak ada gerakan apa-apa. Bayangkan orang ini sudah dari jauh tapi tidak ada apa-apa. Akhirnya ditunjukkan ke Bethlehem, dan ketika di Bethlehem ada rumah kecil dan di situ katanya bayi Natal itu lahir. Nah, coba bayangkan, orang Majus kala itu ada perjuangan yang panjang. Ada perjalanan yang lama dan mungkin sampai di Yerusalem tidak ada jawaban apa-apa, tidak ada cerita apa-apa mungkin.
dia bisa, berhenti saja kalau gitu petualangan untuk mencari Yesus. Tapi nampaknya Matius menjelaskan bahwa dia tidak berhenti di situ. Dia tetap datang dan dia tetap menyembah bayi yang kala itu sudah anak Natal. Nah, kalau saya memperhatikan teks itu kira-kira kalau saya bikin kerangka seperti ini, klik ya. Jadi Matius pasal 2 ayat 9, setelah Yesus mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, ini berangkat ke Bethlehem, kemudian dia lihat bintang di situ. Kemudian Matius pasal 2 ayat 9, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka lihat bintang itu sangat bersukacita. Nah, ini bersukacita, jadi ada berangkat, kemudian bersukacita. Kemudian ayat 11, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ini saya pakai istilah berderma. Itu artinya memberi derma atau memberi persembahan seperti itu. Jadi kita lihat di situ. Diawali dengan berangkat dari Yerusalem ke Bethlehem. Ketika di Bethlehem ketemu anak itu ada bersukacita. Dan setelah bersukacita itu mereka berderma. Kalau kita perhatikan ini perjuangan yang panjang. Perjuangan yang panjang sekali baik dari sudut waktu, dari sudut tenaga barangkali, dari sudut pikiran ini perjuangan yang panjang. Kita di penghujung tahun 2023, sorry. Mungkin kita bisa berpikir ulang, perjuangan kita sepanjang ini seperti apa? Mungkin beda-beda. Ada perjuangannya yang begitu melelahkan, begitu sulit, begitu panjang. Dan ada yang pendek. Ada yang mungkin perjuangannya begitu susah, menguras air mata. Begitu sulit sehingga sepertinya tidak ada sedikit pun jalan. Kemudian mungkin keuangan jatuh bangun, bahkan kekurangan, bahkan akhirnya tak ada uang. Seperti tak ada harapan lagi. Atau mungkin berbicara tentang hubungan, relasi satu dengan yang lain, relasi antara suami istri, antara keluarga dan anak, atau antara teman dan sahabat, atau mungkin karyawan satu dengan yang lain, ada persoalan. Dan kita sulit untuk bisa menyelesaikan dengan baik, ada perjuangan yang luar biasa. Dan barangkali beberapa ada yang kesehatannya seperti susah. Sudah berobat, sudah ada upaya-upaya, tapi sepertinya tidak berhenti-berhenti. Dan ketika itu, hari ini saya beritahu Juru Selamat sudah datang. Perjuangan kita mungkin beda-beda, perjuangan kita mungkin panjang, tapi ada tawaran Juru Selamat sudah datang. Dan menariknya saudara diundang untuk datang. Menariknya saudara diberi undangan supaya datang kepada Natal itu. Coba renungkan, maukah kita datang? Ataukah kita berkata, ya Natal, bukankah setiap tahun juga Natal? Ya Natal apa hubungannya dengan masalah-masalahku? Ya Natal apa hubungannya dengan kesulitanku? Ya Natal apa hubungannya dengan perjuanganku? Dengar baik-baik. Ketika Anda mau datang ke anak Natal itu, ketika Anda datang ke Juru Selamat itu, ketika Anda berjumpa dengan Dia, percayalah sama saya, saudara akan menikmati sukacita yang besar, bahkan bersukacita senantiasa. Dan saking besarnya sukacita saudara-saudara terdorong untuk berderma bagi Juru Selamat.
Mari kita mulai dengan berangkat segera yang ditulis di dalam ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja, berangkatlah mereka. Orang Majus tadi sudah saya katakan berjalan yang cukup jauh. Dan menurut perhitungan kemungkinan 2 tahun lebih dari Mesopotamia ke Palestina. Jauh, bayangkan perjalanan 2 tahun. Ya memang saudara harus pikir waktu itu belum ada pesawat, belum ada kereta api, kapal juga belum ada, motor juga belum ada. Jadi paling banter itu biasanya dilukiskan naik onta. Ya kalau saudara ke Israel sekali-sekali coba naik onta. Katanya naik onta itu melangkah 1 tapi mundur gini, melangkah 2 mundur. Jadi seperti lama sekali. Coba bayangkan itu perjalanan dengan onta di padang gurun lama sekali dan diperkirakan 2 tahun. Tapi ketika di Palestina seperti tidak ada apa-apa. Berita tidak ada. Suasana genggam gembita juga tidak ada. Mungkin dia pelenggong ini benar tidak ada bayi Natal. Kemudian dia mencoba mencari berita, mencoba mendengar orang-orang di sana seperti tidak ada apa-apa. Kemudian dia pikir kalau itu juru selamat, kalau itu raja itu pasti di istana. Dia pergilah ke istana. Mereka pergi ke istana dengan harapan ketemu raja. Dan memang ketemu raja tapi rajanya Herodes. Ketika Herodes ditanya, juga Herodes juga nggak tahu apa-apa. Nah ini tidak ada, Mesiasnya di mana tidak ada. Kemudian karena didesak, karena mungkin ada berbagai pertanyaan yang seperti itu. Kemudian Herodes berpikir, ini dia katakan ada raja dari Yahudi. Ini pasti orang-orang tua-tua Yahudi, imam-imam, ahli-ahli Taurat ini pasti yang tahu. Kemudian dia kumpulkanlah tua-tua Yahudi, dia kumpulkanlah ahli-ahli Taurat, dia kumpulkan para imam. Ditanya, ini ada orang dari jauh. Dia tanya, ada bayi yang lahir. Mereka juga nggak tahu. Mereka nggak ngerti di mana ada bayi lahir. Tapi kemudian salah satu, mungkin yang dinubuatkan Nabi Mika. Mungkin itu kemudian dibuka, dibaca. Tapi tidak ada ekspresi sedikit pun. Tidak ada aksi sedikit pun. Dan Herodes panggil orang Majus itu. Di sini kamu pergi ke sana. Tidak ada antusias, tidak ada gerakan di istana itu. Bayangkan perasaan orang Majus itu. Kalau Anda itu satu dari orang Majus itu yang sudah pergi jauh. Menghabiskan harta barangkali, menguras tenaga, pikiran, jauh. Dan ketika ketemu raja, tidak ada ekspresi sedikit pun, tidak ada gerakan sedikit pun, apalagi genggam gembita, nggak ada. Hanya ditunjukkan di desa sana. Kira-kira kalau saudara bagian dari orang Majus itu seperti apa? Mungkin, ya sudahlah, sudah habis-habisan ini. Pulang saja barangkali seperti itu. Ya sudahlah habis-habisan ini. Memang nasibku seperti ini jadi ditentukan untuk habis dan sudah selesai. Namun ketika ahli Taurat itu membuka kitab suci dan dinyatakan di sana Bethlehem, Yudea akan datang juru selamat. Seperti secercah cahaya yang muncul di pikiran para Majus itu. Merembes ke hati dan akhirnya terus mewarnai seluruh darah dagingnya. Ini ada Bethlehem Yudea. Katanya ada juru selamat dan ketika sedang mempertimbangkan gitu tampaklah bintang yang sejak awal itu memimpin mereka. Dan ketika itulah akhirnya mereka segera berangkat. Saudara-saudara, di kaki Gunung Muria sebelah utara, kalau sebelah selatan itu kota saya. Di kaki Gunung Muria saya pernah diundang khutbah di sana, khutbah Natal.
di sebuah gereja. Dan ketika gereja itu mungkin gereja tua zaman Belanda, ada daerah Donorojo di sana itu didanai oleh raja. Artinya didanai oleh Ratu Wilhelmina ya, Ratu atau Juliana, ya, Ratu Belanda itu. Dan itu ada gereja di sana. Dan ketika saya sedang, ya sudah datang lebih awal, kemudian biasanya Pak Pendeta ajak makan-makan kecil untuk mempersiapkan itu. Kemudian panitia juga menanyakan perjalanan gimana. Dan sementara gelap mulai menyelimuti daerah itu, tiba-tiba saya melihat ada truk yang berjubel dengan penumpangnya, bukan hanya 1 truk, 2 truk, 3 truk. Dan kala itu saya menjadi seperti gemetar dan tanya, kita di demo ya? Kita di demo ini ya? Ini kelompok-kelompok intoleran kah? Wah, ini gimana nanti? Kemudian Pak Pendeta itu melihat keluar dan berkata, oh bukan Pak, bukan, itu bukan orang demo. Lalu itu siapa? Itu jemaat-jemaat yang dari jauh, itu orang-orang kita datang. Woi, dari mana dia? Ya, ada yang dari 40 km, ada yang dari ini. Semua datang dengan truk itu. Iya, mereka antusias sekali kalau ada Natalan. Mereka semangat sekali kalau ada Natalan. Nah, kira-kira itulah yang terjadi orang-orang dari timur itu. Itulah yang terjadi. Para Majus itu begitu antusias, begitu semangat untuk datang Natalan. Selanjutnya kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang 9 di situ dikatakan, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Dan ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka, bersukacitalah senantiasa, bersukacita senantiasa. Ibu, bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya orang itu berpikir kalau punya anak itu sesuatu yang wajar, apalagi seorang bapak dan ibu sudah menikah secara resmi, punya anak itu sesuatu yang wajar. Ya pastilah sudah menikah pasti punya anak, seperti itu. Tapi tidak bagi saya. Saya itu ketika menikah saya berpikir, saya harus cepat punya anak, saya harus cepat punya anak. Kenapa? Bukan karena umur saya yang sudah berumur, bukan. Tapi karena sejarah saya ini anak tunggal. Ibu saya juga anak tunggal. Jadi di atas saya juga anak tunggal. Jadi saya pikir kalau anak tunggal, jangan-jangan saya enggak punya anak gitu. Jadi saya takut enggak punya anak gitu. Jadi ketika saya menikah sama istri langsung saya tanya, sudah isi belum? Jadi dia selalu, saya tanya gitu dan katanya stres karena saya tanya terus sudah isi atau belum gitu. Tapi begitu menikah, bulan depan itu sudah hamil. Wow, senang setengah mati saya. Senang karena saya ternyata bisa punya anak. Nah itu senangnya setengah mati. Ya. Jadi senang kami membesarkan anak, kemudian tahun keempat hamil lagi, tahun ketiga kemudian hamil lagi. Wah, saya sedang KKR di Sulawesi, di Parepare, dan ketika lahir itu saya telepon, sudah lahir, sudah, laki perempuan, laki. Wah ini pasti mirip saya gitu. Jadi saya senangnya setengah mati, jadi saya terbang dari Makassar kemudian ke Jogja, kemudian langsung cari ke rumah sakit waktu itu di Pantirini. Dan ketika saya lihat, waduh saya senangnya setengah mati. Senangnya susah dibayangkan karena anak saya yang kedua itu mirip saya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki betul-betul mirip saya.
Ketika kecil apalagi sampai jalannya, sampai ininya semua sama. Sekarang agak beda sih, rambut saya sudah habis, dia tebal gitu. Tapi ini senang. Anak ketiga tentunya sangat senang, sekalipun istri saya waktu itu agak susah. Karena dia berpikir 2 anak cukup, laki perempuan sama saja. Tapi saya tidak, mungkin 3 lebih bagus karena 3 mengingatkan kita Trinitas. Kemudian anak yang ketiga lahir dan saya senang sekali, sukacita. Jadi kelahiran anak itu selalu membawa sukacita. Orang Majus bayangkan ketika dia dari jauh mencari Mesias. Dan ketika sampai mungkin tidak di kota dan itu di desa. Dan mungkin tidak di rumah yang mewah, itu rumah sederhana. Mungkin ketemu keluarga juga keluarga yang biasa saja, apalagi keluarga seorang tukang kayu. Saya tahu tukang kayu karena kakek nenek saya, bapak saya juga tukang kayu. Jadi keluarga yang sederhana. Tapi ketika orang Majus melihat anak itu, dia betul-betul dipenuhi sukacita. Kenapa? Ini istimewa. Kenapa istimewa? Coba bayangkan perjalanan yang jauh. Uang keluar, harta keluar, mungkin tenaga pikiran sudah keluar. Dan seperti tidak dapat apa-apa. Tapi akhirnya dia dapat. Ini ajaib. Belum lagi ketika melihat bintang yang memimpinnya. Kemudian ada Herodes yang memberitahu. Ada para imam yang menunjukkan, ada kitab suci. Ini anak ajaib karena dia merasa dituntun secara ajaib dan itu yang mendatangkan sukacita yang luar biasa, sukacita yang hebat, sukacita yang senantiasa dan ini susah dilukiskan dan susah digambarkan bagaimana sukacita itu. Mungkin kita bertanya, apakah sukacita itu bisa senantiasa tetap? Bukankah sukacita atau senang itu datang dan pergi? Kadang sukacita, kadang biasa saja, seringnya sedih karena terluka di sana sini. Bukankah itu sebuah warna kehidupan yang lebih baik kan kita terima saja. Toh hidup ya memang warnanya itu kadang suka, kadang duka, kadang biasa. Tapi dengar baik-baik. Orang Majus ini bersukacita. Bersukacitanya boleh dikatakan bersukacita senantiasa. Kenapa? Karena ketemu juru selamat. Ketemu anak yang ajaib. Ketemu anak yang luar biasa. Ketika saudara ketemu juru selamat. Saudara berdosa seperti apapun. Ketika saudara ketemu juru selamat dan juru selamat ada di dalam diri saudara. Dosa saudara selesai. Ketika saudara hidup ini seperti tidak berarti. Hidup ini seperti tidak ada maknanya, tidak ada dampaknya. Tapi ketika di tangan juru selamat hidup saudara akan diubah. Hidup saudara akan berarti harkat dan martabat saudara sebagai manusia dikembalikan sesuai dengan rancangan Tuhan. Itu yang menyebabkan ketika ketemu juru selamat. Sukacita besar. Dan bukan hanya sukacita besar, tapi sukacita senantiasa. Kenapa? Dosa kita diampuni. Kenapa? Hidup kita berarti. Karya kita bermanfaat. Dan hidup ini dipenuhi dengan pemeliharaan dari Sang Juru Selamat. Oke, coba saudara perhatikan di dalam Injil-Injil ada banyak cerita. Taruhlah kita lihat murid-muridnya ya. Petrus saja yang paling gampang dan terkenal. Petrus yang namanya Simon itu orang di pantai Galilea di sebelah utara. Hidupnya sejak kecil ya menjala, cari ikan. Menjala, cari ikan. Karena apa? Dia anak nelayan. Dan dinyatakan di dalam Alkitab dia tidak terpelajar. Ya bayangkan kalau anaknya nelayan kala itu loh. Anaknya nelayan gimana bisa belajar. Orang tuanya hidupnya juga
pas-pasan, kalau beruntung dapat ikan banyak bisa ada lebih, tapi seringkalinya tidak dapat. Jadi mungkin tidak bisa menyekolahkan. Dan mungkin belum ada Gria Kasih Victory ya, sehingga tidak diserahkan di sana. Lah gimana lagi? Nggak ada daya sama sekali. Tapi ketika Yesus melayani di pantai Danau Genesaret di situ, kemudian didekati Petrus. Dan Petrus ditantang Tuhan, ikutlah aku. Saudara tahu? Petrus itu ketika ditantang Tuhan, ikutlah aku, dia seperti, masa saya sih? Tuhan, saya ini hanya seorang nelayan. Saya ini hanya orang yang di pinggir pantai tidak pernah tahu kota. Saya itu tidak pernah tahu sekolahan. Saya orang biasa saja dan saya orang sederhana, tidak dapat apa-apa. Tuhan berkata, ikutlah aku dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Saudara tahu? Petrus ikut Tuhan, sekalipun ikutnya itu juga naik turun. Ya gagal, naik gagal, terus naik turun dan terakhirnya gagal. Tapi karena Tuhan yang manggil dan ketika dia terima Tuhan, Tuhanlah yang menyentuh dan membentuk dan membentuk dan membentuk dan membentuk. Sudah tahu akhirnya Petrus menjadi pengkhotbah yang hebat. Susah dicari tandingannya, 3.000 orang percaya sekali khotbah. Petrus menjadi pemimpin pertama di Yerusalem sebagai soko guru gereja mula-mula. Petrus menjadi tokoh baik itu dalam perintisan gereja, pengembangan gereja. Bahkan saudara bisa lihat sampai sekarang namanya dikenal. Dan bukan hanya dikenal, ada banyak orang yang namanya Petrus. Karena terinspirasi dengan itu. Orang sederhana. Tapi di tangan Tuhan menjadi luar biasa. Ini seperti bongkahan batu, karena saya suka batu. Bongkahan batu yang mungkin tidak ada harganya bagi orang-orang tertentu. Bongkahan batu mungkin tidak bernilai bagi orang-orang tertentu, tapi di tangan seseorang yang bukan hanya punya seni, tapi punya ketekunan. Bukan hanya punya ketekunan, tetapi punya daya rasa yang dalam. Ketika batu itu disentuh, dibentuk, kemudian dibentuk. Saudara tahu bisa menjadi batu cincin yang berharga jutaan. Seperti itulah orang yang mau berangkat, mau segera menemui juru selamat. Dan ketika seseorang itu berangkat dan bertemu dengan juru selamat, maka bersukacitalah senantiasa karena juru selamat. Jadi saudara datang ke sini cari siapa? Cari Pak Pendeta. Ya inilah Pak Pendetanya yang sedang pakai baju Papua. Tapi saudara mesti sampai ketemu juru selamat. Ketika saudara ketemu juru selamat, maka saudara hidupnya diubah. Yang berdosa diampuni. Yang hidupnya tidak berarti akan punya nilai dampak yang luar biasa. Sekalipun saudara tadinya batu yang tidak pernah diperhatikan orang. Tapi di tangan Tuhan diubah menjadi batu permata yang sangat berharga. Dan bersukacitalah senantiasa dengan karya Tuhan itu. Yang terakhir kita lihat di dalam ayat 11 di situ. Dikatakan mereka, ya di sini ya. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sekali lagi, ketika saya berpikir tentang berderma ini, saya selalu ingat konsep terima kasih. Nah mungkin kita berkata terima kasih sering lah. Apalagi kalau diberi, entah diberi salam, entah diberi uang, entah diberi baju, entah diberi kopi.
Saya sering diberi kopi soalnya. Saya selalu pasti berkata terima kasih. Terima kasih kan gitu. Tapi terima kasih itu sebenarnya apa? Setelah kita terima, kita wajib ngasih. Setelah kita terima, kita wajib ngasih. Lihat, dengar ukir di sini ya. Tulis di sini. Ketika kita terima, wajib ngasih. Ketika kita terima, wajib ngasih. Nah, orang-orang Majus di timur sana harusnya nggak tahu tentang Yesus, harusnya nggak tahu tentang Mesias, harusnya nggak tahu tentang Juru Selamat. Tapi dia dapat wahyu. Saya nggak tahu banyak orang yang menginterpretasikan dari mana dia dapat wahyu. Kemungkinan ketika orang Israel dibuang di Babel selama 70 tahun. Cerita atau nulis. Kemudian orang-orang sana akhirnya pernah mendengar cerita, melihat tulisannya. Ada yang mungkin seperti itu. Ada orang yang berkata ini memang fenomena khusus di mana Allah memberikan tanda secara khusus dengan bintang. Entah itu bintang kemukus, entah bintang apa, nggak tahu, ada yang punya fenomena seperti itu. Tapi yang jelas mereka orang-orang Majus itu menerima wahyu. Dan bukan hanya itu, wahyu itu dinyatakan dengan pimpinannya yang ajaib. Karena ada bintang yang menuntun mereka keluar dari Mesopotamia itu. Dan wahyu itu bukan hanya pimpinan yang ajaib, menjadikan mereka berjumpa dengan Juru Selamat. Jadi inilah yang luar biasa. Jadi ketika dia sudah terima wahyu, ketika dia sudah terima pimpinan Tuhan, ketika dia sudah terima Sang Juru Selamat itu, hidupnya diubahkan, hidupnya menjadi berarti, hidupnya menjadi bernilai. Dan itu yang memotori, yang menginspirasi, yang membuat dia akhirnya membuka harta bendanya dan mempersembahkan kepada Juru Selamat. Orang pelit itu biasanya karena ngerasa kurang. Ya kaya pun kalau ngerasa kurang ya pasti pelit. Apalagi miskin. Ngerasa kurang ya pasti pelit. Tapi sebaliknya orang dermawan itu ngerasa lebih. Miskin pun kalau merasa lebih dia pasti suka memberi. Apalagi kaya. Jadi memberi, berderma itu bukan masalah miskin atau kaya. Apakah kita sudah menerima anugerah demi anugerah? Taruhlah kita menerima kesehatan. Ya puji Tuhan lah tahun ini sehat, tidak pernah beli obat, tidak pernah ke rumah sakit. Orang bisa rasa, aduh terima kasih. Nah itu baru berbicara kesehatan. Nah taruhlah berbicara tentang udara yang kita hirup. Saya selalu berkata kalau saudara tidak pernah bersyukur karena udara yang kita bisa hirup, pergi ke rumah sakit yang harus pakai oksigen ini. Sudah diginikan, jadi wajahnya jelek karena di sini kan. Sudah itu sampingnya ada tabung, sudah itu suruh bayar. Saudara enggak pakai gini, enggak pakai tabung, hanya enggak bayar. Pernah bersyukur? Jadi orang dermawan itu sebenarnya bukan masalah kaya atau miskin, tapi ketika dia rasa Tuhan sudah memberi lebih, Tuhan sudah memberi yang terbaik, dia akan penuh rasa sukacita untuk memberi. Tuhan tahu kala itu bahwa anak Natal itu oleh karena Herodes nanti akan marah. Oleh karena Herodes nanti akan membunuh bayi-bayi laki-laki di bawah usia 2 tahun. Maka anak ini kalau tidak dibawa lari dia akan mati. Allah sang metanarasi yang memberi narasi yang begitu besar, dia tahu dia akan harus lari ke Mesir. Dan Yusuf dan Maria itu tukang kayu, bagaimana mungkin dia bisa lari ke Mesir? Tidak ada uang, tidak ada dana, tidak ada sedikit pun. Karena Allah sang maha tahu itu, dia menggerakkan hati
para majus itu. Sehingga hatinya terbuka dan akhirnya diberikanlah pemberian itu. Emas, kemenyan, dan mur itu semua boleh ditafsir macam-macam, tapi itu semua adalah persembahan dengan harga yang mahal. Karena apa? Karena bayi ini, anak ini nanti harus dibawa lari ke Mesir. Dan ketika di Mesir perlu dana. Dan ketika di Mesir perlu uang. Coba bayangkan di negeri orang, jauh dari sanak saudara. Di negeri orang tidak ada pekerjaan. Di negeri orang susah cari uang. Tapi Tuhan menggerakkan orang majus itu berderma bagi juru selamat. Sehingga karya Allah yang besar itu terjadi. Sehingga bayi itu sampai di Mesir dan di sana dipelihara oleh Yusuf dan sampai Herodes mati nanti barulah dia kembali ke Nazaret. Tapi poinnya apa? Tuhan membuka hati para majus sehingga mempunyai kerelaan untuk memberi. Mempunyai kerelaan untuk berderma demi keberlangsungan juru selamat Yesus itu. Sekarang ini tantangannya. Apakah Anda dibuka hatinya oleh Tuhan untuk berderma melalui gereja ini? Ada pengembangan pos-pos PI, tentunya butuh dana. Ada ruangan ini yang butuh AC, itu AC-nya mati semua itu. Itu juga mati. Dan ada alat-alat pendukung ibadah yang tidak sedikit dana yang dibutuhkan. Ketika saya posting pagi tadi, ketika masih kosong dan saya posting di sini, ada orang yang bertanya, "Wah, hebat ya gereja Kalasan sekarang sudah ada LED-nya." Terus saya jawab, "Kui nyileh." Artinya apa? Senang kalau ada yang seperti ini, tapi butuh dana. Adakah di antara saudara yang datang di Natal itu, yang dipenuhi sukacita itu dan diberitahu oleh Tuhan, seperti orang majus itu, beri persembahan, beri karena Yesus perlu ke Mesir, beri persembahan karena gereja ini demi pengembangannya perlu pemberian saudara. Berderma bagi dia itu adalah dampak dari orang yang tadinya tidak tahu juru selamat. Diberitahu ada juru selamat, kemudian dia berangkat. Dan ketika ketemu juru selamat, dia terima juru selamat itu. Dia dipenuhi dengan sukacita oleh karena juru selamat itu ada di dalam dirinya. Dan ketika juru selamat itu memenuhi dengan sukacita, Tuhan beritahu ada keperluan itu juru selamat. Dia membuka harta bendanya. Dia berderma. Adakah di antara saudara yang digerakkan Tuhan untuk berderma bagi dia di gereja ini? Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami bisa melihat contoh perjalanan hidup orang-orang majus. Orang-orang timur, orang-orang yang menurut orang Yahudi mungkin tidak pernah diperhitungkan. Tapi Tuhan memakai Matius untuk mengambil kisah ini di dalam narasi Injilnya. Bahwa ada orang timur yang diberkati Tuhan luar biasa. Karena memang juru selamat bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk semua bangsa. Orang timur itu mencari juru selamat. Dia berangkat dari Mesopotamia sampai Palestina. Dari Yerusalem sampai Bethlehem. Dan akhirnya ketemu juru selamat.
bukan hanya diampuni, diselamatkan, dipelihara, ada sukacita yang luar biasa. Dan pengalaman itulah yang menjadikan mereka berderma bagi Tuhan dan sesama. Saya berdoa supaya kebenaran itu ada di dalam hati semua umat di tempat ini, bahkan yang mengikuti nanti secara online. Dan diberkatilah saudara yang mendengar firman-Nya, menyimpannya dalam hati, menerapkan di dalam kehidupan kesehari. Marilah kita bangkit berdiri semua dan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, engkau adalah milik Tuhan. Engkau adalah umat kepunyaan Tuhan. Kedatangan saudara dalam ibadah ini tidak pernah sia-sia. Sebaliknya saudara diberkati, yang sakit disembuhkan, yang pusing 7 keliling dibuat Tuhan untuk dapat ketenangan sehingga bisa berpikir dengan baik dan melakukan pekerjaan dengan baik. Yang ada masalah-masalah kehidupan ditolong oleh Tuhan. Baik itu masalah penyakit, masalah keluarga, masalah kehidupan ekonomi, maupun masalah interpersonal dengan tetangga, dengan teman kerja, dengan teman studi, semua ditolong oleh Tuhan. Dan lebih daripada itu, kiranya damai Natal, sukacita ilahi yang dari Tuhan, mujizat Allah yang maha tinggi, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dirimu, menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus menyebut kita yang kedua kali. Dalam nama Yesus, haleluya, terima ini. Amin.